Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pergi ke pasar beli tomat, jangan lupa lihat ikan paus. Kepada yang terhormat Bapak Ismet Firdaus, selaku dosen pengampu mata kuliah penanganan nafza. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai program penyuluhan dan pencegahan primer penyalahgunaan nafza. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penanganan nafza yang beranggotakan Nadia Baiti Syafira, Vika Fanya Putri, Diah Ramadiani, Muhammad Ridwan, dan Sofi Aulia. Pergi ke pasar beli ikan. Selamat menyaksikan. Program Pencegahan Primer SIL Screening Intervensi Lapangan. Tujuan program SIL ini adalah edukasi nafza dan pengelompokan siswa dengan resiko ringan, sedang, dan berat dalam penyalahgunaan nafza. Sasaran dari program SIL ini adalah siswa dan siswi SMP dan SMA. Manfaatnya untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan nafza di lingkungan sekolah. Waktu dan tempat pelaksanaan. Tanggal 2-3 Juni 2002, bertempat di 10 sekolah negeri di Jakarta. Pelaksana, bekerjasama dengan BNN Kota Jakarta dan Panti Rehabilitasi Remaja. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mengedukasi para siswa akan bahayanya dampak penyalahgunaan narkoba. Lalu setelah itu, diadakannya wawancara ahli dengan siswa secara individu untuk mengklasifikasi siswa dengan resiko rendah, sedang, dan tinggi. Pengertian nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut Smith, Klein, and Friends Clinical, pengertian nafza adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Faktor penyebab penyalahgunaan nafza. Yang pertama, keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, dan kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau lifestyle. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan nafza memberikan dampak buruk bagi penggunanya maupun orang-orang terdekat. Pemakaian terus-menerus akan menimbulkan gangguan fisik, psikologi, dan sosial. Di antaranya adalah kehilangan keseimbangan tubuh, kerusakan sistem saraf, halusinasi atau perubahan kesadaran, bahkan di masyarakat dapat terciptanya pasar gelap dan juga akan menyebabkan kematian. Pengertian preventif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif adalah mencegah. Preventif juga diartikan sebagai tindakan dalam mencegah sebuah hal yang negatif sebelum terjadinya kejadian yang kurang menyenangkan. Selanjutnya adalah pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakikatnya, penyuluhan merupakan suatu kegiatan non-formal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Selanjutnya adalah pencegahan primer. Pencegahan primer menurut BNN ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan, dan juga pendidikan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain penyuluhan tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Kemudian penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba dan juga pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Program pencegahan sekunder. Tujuan dari program pencegahan sekunder ini ialah untuk menghindarkan diri dari pengaruh lingkungan penyalahgunaan narkoba. Sasaran dari program pencegahan sekunder ini ditujukan kepada anak-anak yang mulai mencoba narkoba serta kepada sektor masyarakat yang dapat membantu. Adapun kegiatan dari pencegahan sekunder ini diantaranya yaitu konseling perorangan dan keluarga, bimbingan sosial, dan juga pendidikan pengembangan individu atau life skills. Program pencegahan tersier.
Program pencegahan tersier ini bertujuan untuk mencegah korban penyalahgunaan narkoba agar tidak kembali ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba, serta untuk membantu mereka untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali di masyarakat. Sasaran dari program pencegahan tersier ini ialah korban penyalahgunaan narkoba dan bekas korban penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang ada dalam program pencegahan tersier ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, konseling, pengembangan minat dan bakat, dan juga pelayanan penempatan kerja. Sekian penjelasan dari kami mengenai program penyuluhan dan pencegahan primer penyalahgunaan nafza. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.